Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan membahas untuk ROS. Ini di request oleh Ayam Jago. Minta dibahas untuk Oasis ya, atau ROS. Oasis Network hari ini diperdagangkan di kisaran harga Rp630. Market agak sedikit rebound, agak sedikit naik teman-teman. Kalau kita lihat dari maksimum supply untuk ROS ini ada di 10 miliar. Sementara yang beredar itu hanya separuhnya aja, teman-teman, baru 5,7 miliar saja. Terus ini merupakan sebuah project berbasiskan dengan privacy coin. Ya, dia termasuk blockchain lapisan layer pertama yang berfokus pada privasi dan juga dibangun untuk keuangan terbuka, ekonomi data yang bertanggung jawab menggunakan Cosmos, teman-teman. Jadi pakai pakai blockchain dari Cosmos ya. Jadi dia bekerja sama dan mendukung dari ekosistem Cosmos. Mereka juga udah kompatibel sama yang namanya beberapa virtual machine, contohnya di Ethereum virtual machine, serta mereka juga terintegrasi sama platform-platform yang lain. Sekarang mereka ada beberapa project seperti dalam bidang AI, teman-teman. Untuk pengembangan dan juga ekspansi daripada adopsi yang lebih besar, mereka harus mengembangkan skalabilitas mereka ke arah AI. Nanti kita akan sedikit bahas. Untuk Oasis sendiri, dia pasarnya cukup luas, ada di Binance, KuCoin, Coinbase. Jadi untuk likuidasi saya rasa nggak ada masalah sih, karena dia udah masuk ke exchange-exchange yang besar. Dari Twitter mereka cukup aktif untuk selalu nge-tweet dan engagementnya lumayan. Meskipun menurut saya dalam posisi bear market seperti sekarang ini, dapat sekitar 5.000 orang yang memantau itu udah lumayan sih teman-teman. Masih kalah jauh sih sama proyek-proyek yang lebih besar ya, tapi sebagai sebuah privacy coin yang tentunya terus terintegrasi, mereka masih terbilang oke lah. Ini ada beberapa integrasi kerjasama yang mereka lakukan dalam beberapa waktu. Yang pertama, mereka ada kerjasama sama Covalent. Ini udah dari 2018. Ini adalah sebuah developer yang membantu mereka dalam hal mendesain dan juga membuat partnership dengan banyak di apps developer di 100 blockchains yang tersedia, teman-teman. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah pengembangan ekosistem di bidang Web3 ya, dan juga menghubungkan mereka dengan banyak sekali project seperti Ethereum, dan juga mereka menggagas yang namanya project Sapphire. Sapphire ini project dari Oasis, teman-teman, yang tujuannya untuk meningkatkan skalabilitas dan juga desentralisasi daripada projectnya. Lalu mereka juga kerjasama sama Chainstack. Chainstack ini adalah sebuah enterprise grade infrastructure untuk Web3 mereka. Jadi pengembangan Web3 ini nggak bisa dilakukan oleh dengan bantuan sedikit ya, mereka harus mengambil dari banyak developer lain juga, teman-teman. Jadi ini lebih banyak berfokus sama yang namanya infrastruktur teknisnya ya, seperti full nodes fast dengan meningkatkan kecepatan nodes-nya, kemudian juga ada simplify untuk node manajemen, menyederhanakan manajemen node mereka, kemudian juga dengan memberikan efek cost efisiensi biaya yang lebih baik. Lalu mereka juga ada multi signature wallet. Ini dia kerjasama sama Genesis SafeFork, sebuah wallet, teman-teman, yang sifatnya multi signature wallet ya, yang bisa kompatibel untuk pengembangan daripada Sapphire runtime mereka pada bulan Mei kemarin. Jadi multi signature functional ini membantu user dalam hal bikin wallet, menyimpan aset kripto mereka, kemudian juga melakukan transaksi lintas blockchain. Itu sudah kompatibel. Kemudian juga ada personal AI. Ini adalah industri yang cukup ramai saat ini, yaitu AI, di mana AI itu menjadi salah satu keharusan mungkin ya untuk setiap blockchain saat ini kalau mereka ingin mendapatkan adopsi yang lebih besar. Privacy coin ditambah AI, teman-teman. Ini sebagai kontributor atau ya sifatnya penunjang aja sih sebenarnya, bukan bukan pemain utama, tapi ya cukup menunjang untuk ekspansi daripada proyek yang mereka sedang kerjakan saat ini. Kemudian juga ada Enshrine, Enshrine, itulah teman-teman. Jadi ini adalah sebuah computing pionir, groundbreaking shift toward autonomous web 4. Wow, ini mereka udah coba buat
mengembangkan ke depannya nih. Habis Web3 ada apa? Ada Web4. Ini mereka udah ancang-ancang dari sekarang, teman-teman. Jadi developing lagi supaya ke depannya ya perkembangan mereka nggak sampai kalah, teman-teman. Apalagi kalau udah gilirannya cepat-cepatan moving, itu jangan sampai proyek-proyek ini kayak ketinggalan ya. Karena kalau proyeknya ketinggalan, apalagi ini teknologi yang terus berkembang, teman-teman. Kalau sampai mereka ketinggalan ya tentunya mengurangi adopsi daripada Oasis Network sendiri. Mereka juga kerjasama sama blockchain yang lain, Stellar Network, teman-teman, ini untuk messaging, transaksi transaksi lintas blockchain ya, dengan blockchain yang berbeda. Ya, itu beberapa integrasi yang dilakukan oleh Oasis Protocol. Kalau kita perhatikan dari kekuatan ekosistem mereka sih sebenarnya mereka masih berfokus sama di privacy. Jadi fokus utama mereka adalah privacy, kemudian membuat pengembangan yang lebih kompatibel dengan banyak aplikasi, serta sebagai alat transaksi pembayaran yang cepat dan juga murah tentunya dengan skalabilitas yang bisa selalu diperluas. Mereka juga udah kompatibel dengan banyak di apps, teman-teman. Dan ini fokus mereka ya, scalability, privacy, dan juga versatility. Ya, itu sih, ini beberapa venture capital yang mendanai proyek ini. Dan itu teman-teman. Kalau kita lihat dari mereka punya mainnet di Oasis Scan, kita bisa lihat ya transaksi dari Oasis sejak Juli tanggal 24 kemarin sampai sekarang itu terus mengalami degradasi. Tapi penurunan yang terjadi itu nggak signifikan banget. Mungkin disebabkan karena memang beberapa udah shifting nih, udah simpan dulu dananya deh, nggak usah banyak transaksi. Jadi di lock atau ditaruh di wallet ya yang disimpan, teman-teman. Ya intinya transaksi terus mengalami penurunan. Kemudian kalau kita lihat dari bagian validator, dia hanya punya 120 validator. Harusnya sih bisa lebih banyak sebagai ekosistem desentralisasi yang lebih aman ya, teman-teman. Ya, moga adopsinya lebih banyak ke depannya dan transaksi running sedang terjadi. Dan artinya blockchain ini itu cukup banyak peminatnya dan dipakai oleh banyak orang. Lalu gimana untuk pergerakan dari chartnya? Bitcoin hari ini sedikit mengalami rebound kecil, teman-teman, dari sebelumnya diperdagangkan di kisaran 25.900 something. Ya ada sedikit kenaikan ya. BTC dominance-nya kebetulan turun sehingga altcoin harusnya sih dapat momentum untuk naik dulu jangka pendek. Menurut saya untuk Rus ini juga berpeluang untuk naik jangka pendek. Itu ditunjang sama yang namanya RSI yang sudah menyentuh level jenuh jual, kemudian volume perdagangan nggak terlalu signifikan sih, tapi udah mulai ada muncul pattern pembalikan arah. Di sini kalau teman-teman perhatikan ada hammer. Kita cuma butuh satu konfirmasi candle hijau. Kalau bisa closing di atas dari level 0,0419 ini di perdagangan hari ini ya, closing time frame daily-nya, itu adalah sinyal yang bagus. Tapi kenaikan yang terjadi ini menurut saya sendiri hanya kenaikan sementara. Kenapa? Karena dilihat dari beberapa sentimen yang saya lihat, kayaknya market masih belum ready untuk bullish, teman-teman. Jadi mungkin harus sabar sedikit, kira-kira sampai 2024 menjelang pivotnya The Fed ya, itu baru sepertinya momentum akan sangat-sangat baik untuk market. Apalagi udah menjelang pemilu juga. Jadi ya saya rasa ya ekspektasinya sih seperti itu ya. Tapi melihat kondisi sekarang merasanya masih belum sih untuk market. Lalu kalau dia rebound targetnya ke mana? Sementara sih pergerakan dari Bitcoin sendiri cukup bagus kalau menurut saya dari indikator RSI menunjukkan ini potensial mengalami kenaikan. Teman-teman dari RSI-nya udah mulai naik. Semoga ditunjang juga sama pergerakan harga yang naik. Semoga juga US dollar mengalami tekanan ya di perdagangan hari ini sehingga ya Bitcoin dan kawan-kawan masih bisa rebound sebelum masuk weekend nanti. Hati-hati karena malam ini juga ada speech dari Fed ya, teman. Ada Jackson Hole. Kemudian besok juga ada speech dari Jerome Powell. Jadi kemungkinan market masih akan sangat-sangat volatile. Jadi lebih hati-hati aja. Untuk pergerakan, sementara resisten terdekat ada di 0,0419. Kalau dia berhasil tembus, maka target berikutnya ke 0,044. Jadi kemarin meninggalkan banyak wick ya, ada wick tinggi di sana, jadi kemungkinan akan dites lagi nih ke level tersebut. Oh, di sini juga ada resisten, guys. Resistance di 0,044. Kalau dia kuat banget naik, bisa targetnya ke 0,0
0,047. Di sana ada major resistance yang menurut saya sangat-sangat strong untuk terus sendiri. Jadi kalau ada rebound kecil, menurut saya masih belum terlalu positif untuk jangka panjangnya. Apakah nanti bisa turun lebih dalam? Yes, sepertinya masih akan berpeluang untuk koreksi lagi. Sekarang baru di Agustus, September, itu kemungkinan market masih akan berdarah seperti sebelum-sebelumnya. September rada-rada merah memang. Ya gitulah teman-teman. Untuk sekarang Rus apakah bagus? Masih bagus? Ya masih bagus sih. Kalau kalian mau di CE, ya selalu pantau sih kalau menurut saya ya. Untuk Twitter yang mereka punya, mereka ngerjain project apa sih? Kalian harus pantau, kalian harus tahu apa yang kalian beli. Nggak bisa kalian beli sekarang tutup mata, terus nggak kalian pantau. Nggak kayak gitu. Market crypto itu sangat-sangat dinamis. Bisa jadi sekarang bagus, besok kena hack. Itu udah banyak kasus seperti itu. Bisa jadi sekarang dia bagus, besok developernya kabur, ada yang resign dan lain sebagainya. Itu juga bisa terjadi, makanya harus terus dipantau. Jadi gitu aja buat Oasis atau Rus, semoga bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada konten buat dibahas, boleh langsung tulis di kolom komentar. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join, linknya temukan di kolom deskripsi. Itu aja akhir kata saya Andri. Makasih.